1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, we are ready. Shalom teman-teman, Shalom. apa kabar? Kami percaya teman-teman di sini bahkan di rumah-rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah lebih baiknya nih kita berdoa dulu, siapkan hati dan pikiran kita. Doa. Bapak, terima kasih sebentar kami mau ibadah online kami Tuhan. Biarkan Bapak dimanapun kami berada saat ini, biarkan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapak. Yes, Tuhan. Biarkan Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mulai ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Come on. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan
alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Oh, kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, penuhkan kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir
hari ini tema kita nggak kalah menarik sama tema kita sebelumnya, Sam. Menurut Sam nih, apa sih tema kita hari ini? Tema kita hari ini tuh Kak, next level. Wow, next level. Nah, Kakak tahu nggak sih next level tuh apa? Next level menurut aku, next level merupakan suatu sikap kita yang tidak baik menuju sikap kita yang baik. Di mana perubahan sikap kita itu dimulai dalam kerohanian kita, Sam. Gitu. Contohnya dalam kehidupan kakak pernah ngalamin nggak? Pastinya aku ngalami sih, bahkan teman-teman di rumah juga sedang ngalami nih kayaknya, Sam. Aku dulunya, kalau misalnya aku lagi punya masalah, aku tuh selalu nyalahin Tuhan. Aku terus bersungut-sungut. Dan yang kebiasaan buruk yang nggak boleh dicontoh nih, aku update status di media sosialku, Sam. Itu nggak baik ya teman-teman. Tetapi nih, karena aku udah tahu bahwa itu salah, aku menuntaskan semuanya itu dengan aku saat teduh, aku berdoa, dan juga aku taat baca firman. Gitu, Sam. Luar biasa kayak Yes, kalau kita benar. bisa next level tuh sangat luar biasa ternyata. Yes, benar banget. Sam, tapi ada yang luar biasanya lagi nih, Sam. Mungkin teman-teman lagi pengen lebih tahu lagi nih, next level itu seperti apa sih? Wah, ini nih teman-teman, kalau mau tahu nih bagaimana caranya mengalami next level. Yes. Kita ada yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga nih. Wow, siapa tuh? Boksu Willy. Yeay! Tapi Sam, sebelum kita mendengar khotbah dari Boksu, mari teman-teman siapkan persembahan teman-teman. Kita kasih yang terbaik. Teman-teman bisa memberi persembahan di nomor rekening di bawah ini atau scan barcode-nya. Nah, sebelum itu Sam, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan ini boleh lebih lagi untuk memperluas kerajaan surga Tuhan. Dan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati kami yang akan mendengar khotbah dari Boksu Willy. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Dan Roh Kudus-Mu terus Tuhan memberikan hikmat untuk kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang disampaikan Boksu Willy dengan mudah kami pahami. Terima kasih Bapak, terpuji termuliakan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda, apa kabar? Puji Tuhan. Baik, hari ini hari Minggu, saatnya kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami anak-anak muda Youth Pentecost, kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, ubahkan kami seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, bro, sis, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini hari Minggu. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang next level. Kita lihat sama-sama, semua orang dalam hidup ini pasti ingin next level. Orang-orang saja, sekolah saja ingin naik kelas, betul? Kemudian orang-orang yang selama ini naik motor, kan nggak mau dong selamanya naik motor. Pasti pingin lebih bagus ya, suatu hari bisa naik mobil dan seterusnya. Sama dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kita semua pingin next level. Pertanyaan saya adalah, apa itu next level? Next level adalah perubahan sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, berawal dari hal-hal yang bersifat rohani. Percayalah, kalau dari rohani kita berubah, jasmani tentunya kita pasti juga bisa berubah. So hari ini kita akan bahas bersama-sama. Ketika kita next level, apa yang akan terjadi? Wow, pasti Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Oke, kita lihat bersama-sama di Ulangan 28 ayat ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Firman Allah berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi teman-teman, Alkitab mencatat bahwa ternyata kasih Tuhan itu tanpa syarat. Amin. Tetapi untuk mendapatkan berkat Tuhan ada syaratnya, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Tapi ada satu kalimat menarik dari Ulangan 28 ini, dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Haleluya. Dan bukan menjadi ekor. Kemudian dikatakan engkau akan tetap naik. Nah, naik inilah berbicara tentang next level. Katakan amin. Oke. Kita akan lihat bersama-sama
Next level ini tidak berlaku buat orang yang rohaninya up down, up down, up down. Yang kita masukkan adalah next level itu naik, bukan naik turun, seperti itu. Jadi kalau ingin next level, ya jaga kerohanian kita, jangan naik turun. Amin. Di Yesaya 27 ayat ke-6 dikatakan pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Tuhan mengumpamakan orang Kristen itu seperti sebuah pohon yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali lagi, bertumbuh dan menghasilkan buah. So, yang dimaksud dengan menghasilkan buah inilah next level. Jadi buah yang kita hasilkan bisa dinikmati oleh orang lain. Katakan amin. Ketika seseorang next level tentu mendapatkan promosi dari Tuhan. Amin. Orang yang next level jadinya bisa mengerti, bisa melihat dari tempat yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, teman-teman semua, saudara, bro and sis, seperti seseorang yang berada di ketinggian. Coba bisa bayangkan kalau seseorang panjat gunung. Di atas gunung melihat pemandangan lebih indah apa di bawah gunung? Pasti di atas gunung. Amin. Nah, so Tuhan tentunya tidak mau kita semua mengalami yang namanya stagnan. Orang yang stagnan rohani tidak pernah akan bisa mengikuti yang namanya kegerakan Roh Kudus. Tidak bisa mengikuti kegerakan daripada Allah. Kenapa? Karena Tuhan juga mau semua anak-anak Tuhan punya kapasitas rohani yang semakin hari semakin tinggi. Untuk apa? Untuk terus menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang membuat kita bisa next level? Nah, hari ini saya ingin berbicara dengan teman-teman semua, berbagi tentang 4 hal yang bisa membuat kamu next level. Yang pertama, yaitu ketaatan. Wah, bicara tentang ketaatan ini kata yang bisa jadi tidak disukai banyak orang, tapi ini adalah satu kata yang paling disukai oleh Tuhan. Tuhan itu paling suka anak-anak Tuhan yang hidupnya taat. Amin. Kalau T-A-A-A-T, balikin sana, balikin sini sama aja, ujung-ujungnya sama aja, T-A-A-T, taat. Yang namanya taat ya taat, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Nah, kita lihat dulu ya, di Kejadian 19 ayat 17, ada satu tokoh Alkitab yang boleh saya umpamakan dengan teman-teman, adalah seorang yang namanya Lot. Kita lihat, Kejadian 19 ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi teman-teman, pada waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan atau dimusnahkan oleh Tuhan di masa itu, lalu Tuhan memerintahkan Lot untuk lari, pergi dari tempat itu hingga ke pegunungan. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan pakai kata ke pegunungan? Ini berbicara tentang next level juga. Orang yang taat baru bisa next level. Orang yang tidak taat tidak bakal bisa next level. Sehebat apapun seseorang melayani, sehebat apapun seseorang katanya mengasihi Tuhan, tandanya dari mana? Dari ketaatan. Amin. Ya, katakan amin. Baik, bro sis, kita lihat masalah ketidaktaatan seorang Lot. Harusnya Lot kalau lari ke gunung masalah selesai. Tetapi karena Lot tidak taat, Lot menawar untuk pergi bukan ke gunung, tapi dia pergi ke daerah namanya Zoar. Apa yang terjadi di sana? Karena tidak taat, makanya hari ini masalahnya tidak selesai. Mengapa? Di sanalah melahirkan yang namanya suku Moab dan Amon. Itu suku yang paling sadis ya di zaman itu. Nah, saudara, akibatnya terjadi masalah peristiwa incest dengan kedua anak perempuan Lot. Nah, saudara, teman-teman semua, ketidaktaatan akan melahirkan banyak masalah. Banyak perkara yang terjadi akibat seseorang itu tidak taat. Jadi sekali lagi, memang mau naik ke gunung Tuhan tidak gampang. Memang untuk sungguh-sungguh mau next level juga tidak gampang. Tetapi kalau kita taat, percayalah, Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk next level. Katakan amin. Itu yang pertama, ketaatan. Terus yang kedua, apa yang bisa membuat kita next level? Ya, yang kedua adalah masalah. Wow, teman-teman kalau dengar kata masalah pasti langsung, waduh kok masalah sih, aku benci banget sama masalah. Jangan salah, masalah itu baik untuk kesehatan rohani kita. Mengapa? Karena dengan adanya masalah, kita akan punya peluang untuk next level. Seperti apa kita lihat? Teman-teman, seringkali kita berkata bahwa, aduh masalah gua berat banget, Boksu, aku udah gak kuat lagi.
Teman-teman, ya semua orang juga bisa begitu. Semua masalah mana ada yang ringan, semua masalah juga nggak enak, berat. Tetapi namanya proses harus kita lewati. Katakan amin. Katakan amin. Oke. Semua orang harus alami. Yang pasti adalah dengan proses yang ada, sekalipun kita tidak kuat, tapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga masalah besar jadi kecil, masalah kecil diselesaikan. Katakan amin. Oke saudara, seringkali begitu ada masalah, daging kita berontak. Jujur gak banyak orang yang suka dengan masalah, gak ada. Tapi kita memang harus bersahabat dengan masalah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah Roh Kudus yang selalu siap menolong setiap orang yang percaya kepadanya, yang hidup mengandalkannya. Katakan amin. Oke. Nah, apa yang terjadi jika kita mau mengandalkan Tuhan? Tuhan akan memperbesar kapasitas kita kalau kita bergantung mengandalkan Dia. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi teman-teman, ternyata Tuhan sudah menegaskan di 1 Korintus 10 ayat 13 ini bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Katakan biasa. Jadi Tuhan akan memberikan kita jalan keluar kalau kita alaminya. Amin. Dari situlah kita next level. Nah, tidak ada manusia yang kebal terhadap masalah. Tidak ada manusia yang bebas dari masalah, nggak ada. Tetapi persoalannya adalah apakah Anda dan saya, brosis yang ada di rumah-rumah, adalah orang yang memang mau melalui proses itu. Kita tidak bisa skip proses. Kita tidak bisa melewati next gitu proses, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap proses membuat kita next level. Katakan amin. Contoh ada ujian. Begitu ujian datang kan berat gitu. Anak SD kelas 5 mau naik kelas 6. SMA kelas 1 mau naik SMA kelas 2. Wah begitu datang ujian kan berat sekali. Rasanya belajar itu waduh gak gampang ya. Nah tetapi setelah selesai ujian kan naik kelas. Amin. Beban atau kapasitas yang di kelas 2 dan di kelas 1 kan beda bro. Amin. Berkatnya juga beda. Amin. Oke. Nah teman-teman semua, kita lihat pada yang ketiga. Setelah kita melihat yang kedua, yang ketiga ini adalah bagaimana supaya kita bisa next level. Jadi udah taat, kemudian kita bertahan dan lalui masalah dengan baik. Dan yang ketiga ini adalah kita harus bersama-sama mengalahkan yang namanya stagnasi. Banyak orang Kristen mengalami yang namanya stagnasi. Teman-teman gini, saya kasih umpama seperti tanaman. Tanaman yang berakar akan tumbuh membesar dan menghasilkan buah. Kenapa ada tanaman yang tidak mengakar? Karena mereka tidak mau belajar. Orang yang mau belajar firman Tuhan, maka dia akan mengakar di dalam firman Tuhan. Maka ketika badai datang, persoalan datang, maka ada ketahanan di dalam seorang hamba Tuhan. So teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap pertumbuhan akan membuat anak-anak Tuhan next level. Kita baca ya, ayat firman Tuhan di Kolose 2 ke 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, Kolose 2:7 kita diajarkan tentang bagaimana supaya kita berakar di dalam Tuhan, kemudian dia bangun di atas Tuhan, di dalam Tuhan, di atasnya. Kemudian hendaklah kita bertambah teguh iman kita dan percaya. Teman-teman, tanaman yang sehat pasti bertumbuh. Anak-anak Tuhan yang sehat secara rohani pasti juga akan bertumbuh. Banyak orang gagal bertumbuh, mengapa bisa terjadi? Karena mereka stagnasi, mereka berhenti, mereka berdiam di tempat. Akibatnya mereka nggak bertumbuh-tumbuh. Maka orang lain yang disalahkan, semua disalahkan. Padahal dia stuck, dia berhenti. Supaya kita tidak berhenti, maka kita harus tahu bahwa kita harus terus bertumbuh. Tahu nggak? Pembunuh nomor 1 kehidupan rohani seorang anak Tuhan apa? Pembunuh nomor 1 kehidupan rohani anak Tuhan adalah stagnasi. Banyak orang yang sudah puas dengan apa yang sudah dia capai. Banyak orang yang sudah merasa nyaman dengan apa yang dia nikmati saat ini.
Padahal Tuhan mau kita terus next level. Maka Tuhan izinkan seringkali persoalan datang, masalah datang, supaya kita tidak nyaman, supaya kita bisa terus berjuang, supaya kita bisa terus next level. Katakan amin. Nah, kita lihat, kita harus menjadikan Yesus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kita bersama-sama, kita tertanam di dalam Yesus. Nah, semakin kita naik level makin tinggi, maka kualitas firman di dalam kita juga akan makin tinggi. Maka kehidupan kita juga makin kuat dan tidak akan goyah. Katakan amin. Roma 10:8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, kalau kita hidup di dalam firman, maka kita akan bertumbuh di dalamnya. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ayo anak-anak muda Youth Pentecost, katakan amin. Oke, yang keempat, yang terakhir adalah kegairahan. Apa sih namanya gairah? Wah, Anda jangan negatif dulu ya. Yang namanya kegairahan itu adalah suatu kerinduan. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin bergairah dengan Tuhan. Suatu posisi di mana tadinya kita di luar, kita bawa ke dalam yang lebih dekat dengan Tuhan, yang namanya keintiman dengan Tuhan. Teman-teman, banyak orang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Hari ini, lewat khotbah di Youth Pentecost tentang next level ini, teman-teman, bro sis, saya rindu teman-teman mengenal Tuhan dengan benar. Makanya penting sekali itu namanya penyembahan. Saudara, setiap hari kita menyembah Tuhan. Lewat sebuah penyembahan, kita akan semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena sesungguhnya penyembahan adalah semakin kita menyembah, kita semakin menyerupai dengan apa yang kita sembah. Kalau kita sembah Yesus, kita akan semakin serupa dengan karakternya, semakin serupa dengan kasihnya. Katakan amin. Jadi saudara, keintiman itu adalah sebuah personal sih memang, hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang mengalami padam api cintanya. Ya, saya percaya anak-anak muda di Youth Pentecost nggak ada, tapi di luaran sana banyak. Banyak yang sudah akhirnya nggak mau ke gereja. Alasan banyak, katanya pandemi, padahal ke pasar pergi ya. Tapi ke gereja nggak datang. Halo bro, sis. Ibadah kita jam 6 sore ini, jam 6.30 sore ini. Pastikan hadir di Hotel Grand Elite bersama-sama dengan kami. Anda akan berjumpa dengan anak-anak muda yang dahsyat di sana. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama di komunitas. Mari kita bersama-sama setiap minggu hadir di ibadah onsite bersama-sama. Katakan amin. Oke. Nah, saudara, brosi semua, hari ini juga semakin kita intim dengan Tuhan, maka akan semakin nampak kita bergairah. Kehidupan kita yang ada di luar sangat tergantung kehidupan apa yang ada di dalam. Kalau kita semakin intim dengan Tuhan, maka kata-kata dari kita, ucapan kita, kehidupan kita, sikap kita, karakter kita, semua kita membawa karakter kasihnya Tuhan. Katakan amin. Oke, brosi semua, inilah yang boleh saya sampaikan. Kuncinya adalah kita semua pasti ingin next level. Saudara, next level itu tidak gratis. Di dalamnya ada doa, ada usaha. Kalau Anda doa tidak usaha, tidak bisa. Kemudian kalau Anda usaha tidak dengan doa, nggak bisa juga. Yang benar adalah dengan doa dan dengan usaha. Mari saya mendorong teman-teman yang ada di Youth Pentecost. Hari-hari ini buat Anda yang punya bakat musik mungkin, ayo lebih banyak lagi latihan supaya Anda next level. Buat teman-teman yang punya bakat di media sosial mungkin, Anda bisa edit video atau Anda bisa kerjakan yang lain-lainnya. Mari upgrade diri Anda. Buat teman-teman yang memang suka bernyanyi, upgrade juga vokal Anda. Biarlah semua talenta Anda pakai untuk melayani Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Oke. Kesimpulannya yang membuat kita next level, yang pertama adalah ketaatan. Jadi kita harus taat baru bisa next level. Tuhan sayang dengan anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh ketaatan. Katakan amin. Kalau Anda taat, Anda pasti tidak akan melakukan dosa. Amin. Yang kedua, masalah. Bagaimana respon kita terhadap masalah menentukan next level kita. Masalah bukan untuk menjatuhkan Anda. Masalah ada kesempatan untuk membuat Anda punya daya tahan ilahi. Semakin masalah itu Anda atasi, maka Anda akan bisa next level. Percayalah, bersama Tuhan Yesus, kamu pasti bisa mengatasi masalah kamu. Yang ketiga adalah mengalahkan stagnasi. Ingat, jangan stuck, jangan berdiam di tempat. Ayo terus bergerak bersama-sama. Tuhan tidak suka juga dengan anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang stuck, yang berhenti. Tapi kalau hari ini Anda terus bergerak, maka berikutnya Anda akan bisa next level.
Sekali lagi, pembunuh nomor 1 kehidupan rohani kepada Tuhan adalah stagnasi. Banyak orang yang sudah nyaman, makanya berhenti. Jaga. Yang terakhir adalah kegairahan. Saudara, Tuhan suka dengan orang yang punya gairah. Ayo anak muda, Youth Pentakos adalah anak-anak muda yang penuh dengan gairah. Cinta Tuhan, rohnya menyala-nyala. Bukan orang yang rebahan, bukan orang yang malas-malasan, bukan orang yang gak bisa bergerak, tapi orang yang terus antusias, orang yang terus punya kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Suka memuji, menyembah, suka berdoa, dan senantiasa baca firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami belajar tentang next level. Kami tahu next level sekarang adalah berbicara tentang perubahan dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik, terutama dalam hal rohani. Kami rindu Tuhan dalam hal rohani kami diberkati, maka di dalam jasmani kami akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus ajarkan setiap anak-anak muda yang mengikuti khotbah online dari Youth Pentakos ini, agar anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang taat kepada firman Tuhan. Anak-anak muda yang sungguh berjuang, mau melalui proses mengatasi yang namanya masalah. Tidak takut dengan masalah karena mereka tahu bahwa masalah akan membuat mereka next level. Tuhan, kami juga berdoa agar anak-anak muda berani mengalahkan yang namanya stagnasi. Tuhan, kami tidak stuck karena kami terus bergerak, kami semakin hari semakin bergairah, semakin berjuang, semakin on fire dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan berikan setiap anak-anak muda kegairahan, cinta, kasih mula-mula Tuhan limpahkan buat setiap anak-anak muda. Sehingga Tuhan, kami akan mengalami kasih seperti di awal kami melayani Tuhan. Kami tidak pernah takut dengan apa yang menjadi tantangan di depan mata. Karena kami percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kami pasti lakukan, kami pasti melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang baik ini. Berkati semua anak-anak youth yang mengikuti khotbah online di minggu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bro and sis, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita bersama-sama terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, hadapkan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus, memberkati teman-teman semua, mulai minggu pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Wow, Sam, luar biasa ya. Sangat Ternyata luar biasa, next Kak. level itu kita punya banyak cara, Sam. Iya. Tapi Sam, ada yang lebih luar biasa lagi nih. Kira-kira Sam tahu nggak apa itu? Pasti tahu dong Kak. Di Youth Pentakos Yes. kita ada satu komunitas yang namanya Cool. Wow. Terus Kakak tahu nggak Cool itu apa? Cool itu kira-kiranya apa sih, Sam? Dan kita ngapain aja sih di Cool itu? Di Cool ini kita belajar gaya hidup saling Wow. saling menasehati, Yes. saling membangun dalam firman, saling mendoakan. Ya pokoknya semua gaya hidup saling tuh ada di Cool deh Kak. Wow, luar biasa ya Sam. Jadi Cool ini bisa membantu kita untuk kita bisa melewati next level kita Wow, ya. ya. Nah teman-teman, mungkin nih Sam, di Pekanbaru bahkan di rumah-rumah, mungkin ada yang belum memiliki komunitas Cool nih Sam. Ya. Gimana caranya Sam? Teman-teman yang belum ada komunitas Coolnya nih, bisa nih hubungin di bawah ini ada Yes, nomor-nomor bener yang ada banget. di Pekanbaru nih. Di Untuk sini. kontak-kontak di sini. Yes, Hubungin bener banget. aja. Jangan malu, jangan sungkan, tanya aja apa yang kalian mau tanya, apa yang kalian mau sharingkan, tinggal chat saja. Yes, kita akan segera memfollow up teman-teman dan juga kita akan menghubungi teman-teman secepatnya. Ya. Nah, teman-teman, ada yang lebih luar biasa lagi nih, Sam. Di mana informasi kita nih, kita kasih informasi ibadah kita yang jam 2 siang pindah tayang loh, Sam. Oh. Teman-teman bisa ikut ibadah onsite di jam berapa, Sam? Jam 18.30 Kak. Yang dulunya jam 2 tuh udah
udah nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi kita ibadahnya udah nggak ngantuk-ngantuk lagi. Jadi Yes. jangan ada alasan untuk ibadah youthnya tuh ngantuk atau apa ya. Jadi- jam 18.30 diingat. Wow, makin semangat banget ya. Yeah. Jadi teman-teman, kita tunggu ya. Jangan sampai nggak datang. Jadi nggak ada alasan lagi ngantuk lah Yeah. atau apapun nggak ada ya Sam ya. Ya, jelas Oke, wow luar biasa. Nah teman-teman, kita udah ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Minggu depan jumpa lagi dengan saya Julie. Saya Sam. God bless. See you.